Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sekarang itu adalah hari pemilihan umur Gubernur Bekasi dan di sini ada TPS 50, itu adalah TPS yang di daerah rumah saya. Jadi kebetulan saya juga udah mulai coblos. Jadi jangan lupa teman-teman menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin kita di masa depan ya. Oke, ayo kita lanjut ya. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Tiano. Saya Bapak Tiano ya. Pak Tiano, sebelumnya mohon izin ya Pak untuk waktunya. Awal mula Bapak bisa jadi panitia tuh gimana Pak? Panitia TPS 50. Ya, kalau sesuatu itu harus kita coba. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu. Berarti ini pengalaman pertama? Pengalaman kedua. Oh, Jadi sebelumnya dulu di Pilpres 2024 dan kebetulan untuk di Pilgub dan Pilgub di bulan ini tahun ini sudah ditunjuk diamankan. Berarti Bang udah ada pengalaman ya Pak. Terus kenapa Bapak tertarik nih Pak buat menjadi ketua KPS? Ya sebenarnya ini amanah apa ya, bukan tapi memang diminta dan dituntut dari senior karena kita ada regenerasi. Kalau kita nggak ada regenerasi, kapan lagi kita mempersiapkan ke depannya. Nah terus sebagai panitia KPS, Jobdesk Bapak di sini kayak gimana Pak? Buat jelasin Pak. Jobdesk itu tugas Bapak. Ya, pertama kita mengkoordinasi. Satu, koordinasi dari proses awal pembentukan, pengajuan anggota, mulai dari ketua, anggota, PAMSU, kita mengajukan terkait dengan peraturannya. Setelah mereka lulus secara aplikasi, mereka akan diajukan ke desa. Nah, setelah itu dari desa akan menunjuk kalau itu memang lulus apa tidak. Nah, setelah itu kita proses ikutin prosedur desa. Nah, sesuai dengan arahan dari desa itu satu persatu mereka akan menyampaikan apa sih tuntutannya, dan kita tinggal ikutin. Terus persiapan apa aja nih yang udah Bapak siapin untuk pemungutan suara hari ini? Yang saya siapin pertama kita koordinasi dengan tim. Pertama yang memudahkan dengan persiapan peralatan, alat peraga maupun surat suara, dan semuanya harus bisa terkontrol. Karena kita dibagi sebagai 3 RT, kita mempunyai koordinator tiap RT. Jadi anggotanya itu dibagi RT. Karena setiap RT itu belum tentu menguasai semua. Jadi di situ yang ditunjuk contoh di RT 10, 11, 12 itu dari wilayah masing-masing. Gunanya mempermudah terkait dengan informasi. Banyak tuh ya apa yang harus
siap. Terus untuk proses dalam pemungutan suara ini, Bapak mengalami kesulitan nggak, dan Bapak menghadapi film itu kondisinya bagaimana Pak? Pertama itulah kesilapannya pembelajarannya dari pengalaman yang lalu, kita harus selalu evaluasi, jadi kita perbaiki untuk event ini. Ya, alhamdulillah untuk event yang di Pilgub dan Pilgub ini untuk saat ini lancar, cuman ada terkendala secara administrasi dari kelurahan desa. Kenapa tuh Pak? Pertama terkait dengan pembayaran honor yang awalnya melalui BTN akan ditransfer kan. Cuman secara nasional mungkin tidak berhasil karena banyak kendala, akhirnya secara manual lagi. Akhirnya memperlambat kita, akhirnya pekerjaan juga selesai, akhirnya kita ngambil sendiri, jadi secara cash. Iya Pak. Oke. Ini kayak apa aja nih Pak? Kak, dalam menjaga keamanan dalam ketertiban sama proses pemungutan suara itu upaya apa aja Pak? Pertama juga dalam proses pemungutan suara itu terkait dengan keamanan, pertama bisa dalam pengambilan kita memastikan apa yang tertera dalam poin-poinnya itu harus dicek secara teliti, ya kan? Pertama dari jumlah, terus selain dari jumlah, memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan fungsinya. Apakah itu dari untuk lembar pertama, ya lembar partai di kabupaten, lembar keduanya provinsi. Nah itu kita harus cek itu rekapan dari hasil keseluruhan dari proses penghitungan suara sampai final, yaitu itu tertera bahwa ada beberapa poin, yaitu yang suara sah, yang suara tidak sah, yang tidak hadir, yang rusak. Nah itu tertera, ada poin-poinnya, itu ada keterangan tahu. Nah keduanya dari itu lihat secara perhitungan itu kita tidak ada perselisihan. Ini last question ya Pak, apa harapan Bapak sebagai Ketua Panitia Pemilu terhadap pelaksanaan pemilu kali ini? Ya, harapan saya semua bisa transparansi, warga bisa menentukan pilihan, karena kepedulian warga terhadap pemilihan ini berpengaruh untuk proses secara pemerintahan untuk di kabupaten provinsi selama 5 tahun ke depan. Jadi nggak cuma kita juga itu bertanggung jawab, karena kita bantu mereka. Beliau ini kalau dijadikan akan Terima kasih Bapak untuk waktunya, sudah mau ditanya-tanya mengenai seputar pemilu di TPS 50 ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Kak. Aku bicara sama kakak siapa nih? Perkenalkan, nama aku Indra Lestari. Aku bener kakak apa? Boleh Johan. Julia boleh? Oh, manggil Kak Julia aja ya. Aku minta waktunya sebentar ya Kak untuk nanya nanti seputar tentang TPS 50 ya ini ya. Oke, jadi awal mula kakak bisa jadi pengawas TPS 50 itu gimana sih Kak? Boleh tunjukin? Boleh. Jadi awal pertama kali ikut PTPS tuh tahun ini karena kemarin aku jadi KPPS. Terus pertamanya sih karena kemauan sendiri ya, karena kebetulan memang untuk pilkada tahun ini tuh bisa banget buat usia 18 tahun, karena seharusnya 21 ke atas. Cuman tidak karena 18 tahun sekarang bisa, karena minimnya partisipasi dari usia tersebut. Ya misalnya 21 ke atas tuh udah gak ada yang daftar. Sampai seharusnya tuh 28 September harusnya tuh PTPS tuh semua udah ada di Taman, cuman belum terpenuhi gitu. Jadi bisa untuk usia 18 tahun. Oke. Terus tugas utama seorang pengawas itu apa Kak? Tentunya pasti sesuai namanya PTPS itu kan pengawas tempat pemungutan suara kayak. Jadi pertama itu pastinya mengawasi, terus melihat situasi dan kondisi juga sih untuk menuntut pemilu yang adil dan
kendala apa saat Bapak bertugas jadi pengawas TPS ini? Kalau aku sih kendalanya karena baru pertama kali jadi PTPS ya, jadi kan kita tuh harus mulai lagi buat koordinasinya karena kan kita juga belum kenal sama KPPS-nya gitu, situasinya juga belum tahu kayak gimana, sama mungkin sekarang tuh kalau untuk pilkada tahun ini tuh pakai aplikasi namanya Silwasi gitu kan, Silwasi gitu deh. Terus kita tuh harus, kalau kemarin tuh mungkin kalau pas presiden itu tuh nggak pakai media elektroniknya, kalau sekarang tuh semua harus disalin ke bentuk PDF sama dimasukin ke Silwasinya juga. Jadi harus ada 2 tahap, selain kita bukti kayak C hasilnya gitu, tapi kita harus masukin juga nih PDF-nya ke aplikasi tersebut. Jadi ada webnya juga, ada aplikasinya juga kayak gitu. Berarti ada soft file-nya ya? Iya betul sekali. Dan itu tuh harus benar-benar detail, sampai katanya tuh harus jelas gitu, untuk karena kan memang untuk pendataan agar lebih mudah diakses. Nah, terus selanjutnya itu langkah apa yang kakak siapkan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan di TPS? Yang pertama pasti harus koordinasi juga ya sama KPPS-nya, kalau apapun yang dilarang itu nyata gitu, maksudnya tidak harus kayak politik uang dan lain-lain. Maksudnya bukan hanya kesadaran sendiri, tapi juga ada kesadaran dari semua orang gitu. Pagi Kak. Pagi. Aku sebelumnya ngobrol sama Kak Hendy. Kak Hendy, aku Ya. panggil saya ya? Ya. Oke, jadi kan sekarang kita lagi ngomong pilkada nih, pemilihan kepala daerah. Ya. Menurut kakak gimana nih Kak, pemilihan umumnya gimana? Pemilihan untuk saat ini ya cukup menarik sih ya, karena untuk masyarakat dan juga banyak yang berbondong-bondong untuk melaksanakan pemilu di tahun ini. Gitu ya. Terus menurut kakak tuh bagaimana kakak melihat kualitas penyelenggaraan pemilu tingkat TPS ini, kayak dari prosedurnya atau mungkin dari arahannya itu masih ada yang membingungkan, atau gimana? Kakak prosedur di TPS kita tuh gimana? Untuk prosedur di TPS ini ya cukup baik sih menurut saya, dan juga terstruktur dan penyelenggaraan juga sangat oke ya, dan juga katanya sangat rapi dan baik. Oke. Selanjutnya menurut kakak sejauh mana nih pengaruh politik, uang atau kampanye hitam terhadap pemilu tahun ini? Apakah kakak merasa hal ini tuh mengganggu integritas pemilu kita nih? Ya, kalau menurut saya ya itu sangat mengganggukan ya, karena kalau untuk itu kan tidak baik ya, menyuap kan. Jadi kita pemilih tahun ini harus dalam hati kita untuk memilih paslon. Ya Kak, nah terakhir nih Kak, last question banget. Apa harapan kakak untuk paslon Gubernur Bekasi tahun ini tuh kedepannya bakalan gimana nih untuk yang terpilih? Untuk paslon yang sekarang nanti terpilih, ya kita harapkan misi-misinya ya terlaksanakan gitu. Baik, makasih banyak ya Kak Hendy udah mau ditanya-tanya seperti ini. Makasih banyak ya Kak. Assalamualaikum. Di sini aku bersama kakak siapa nih? Kak Dinda. Oke Kak Dinda, disini Kak Dinda aja ya. Kak Dinda, aku mau nanya pemilu pilkada Gubernur Bekasi tahun ini nggak apa kan? Oke, jadi menurut kakak bagaimana pemilu Gubernur Bekasi tahun ini? Bagus. Terus menurut kakak kualitas penyelenggaraan prosedur pada TPS di tempat kita tuh gimana, sesuai dengan prosedur juga apa? Menurut kakak tuh prosedur itu masih membingungkan atau kurang aman atau sesuai? Terus pemimpin kedepannya di Bekasi gimana? Lebih aman. Ada tambahan lagi mungkin Kak? Jelasnya kalau ada waktunya. Oke Kak, kita kasih ya. Bye. 4 sah. 4 sah. 4 sah. 3 sah.
Tiga sah. Empat sah. Tiga sah. Tiga sah. Empat sah. Empat sah. Empat sah. Tiga sah. Dua sah. Empat sah. Tiga sah. Tiga sah. Dua sah. Empat sah. Empat sah. Coba aja nggak apa-apa sih Pak. Empat sah. 30 detik aja ya. Semua udah dihitung. Udah habis untuk perhitungan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Sokotinda ada di TPS 71 Kampung Bulu. Di sini saya akan mewawancarai panitia, pengawas dan peserta yang TPS yang ada di 71. Jadi untuk lebih lanjutnya stay tune terus. Bye bye. Untuk boleh ceritain nggak sih Pak awal Bapak bisa menjadi panitia pemilu itu karena apa? Karena kedekatan sama Pak RT. Oh, ada kinesi kedekatan. Iya, kalau nggak ada kedekatan Pak RT nggak ditawarin. Ini asal kan baik. Terus Bapak bisa kemana jadi panitia nih Pak? Dia nggak bisa terpanggil lagi sebagai warga negara membantu. Itu kompleks sedikit Pak. Jadi sekarangnya dulu kita dulu sebagai warga negara bisa coba ikut. Selanjutnya itu Bapak di sini Ini Mas, woi orang jauh. Gimana kerjanya? Gimana bacanya? Sebaik Pak tinggal. persiapan apa aja nih yang udah disiapin sebelum hari hari Pak? Hektik banget ya Pak? Ya terdepan ini. Kalau lama Selanjutnya Ada kesulitan yang belajar. lu masuk buat mantap lu. Dari yang terdahulu juga Lagi kosong. Apanya mana banyak? Gorengan dulu, gorengan. ada kesulitan TPS yang mencari. Mari lah. aku mau ngomong Bapak siapa nih? Bapak Bapak Ipan. Baik, Bapak disini sebagai apa? saya sebagai Bawaslu mengajukan acaranya KPPS di TPS 71 ini di Kampung Bulu, Polsek Kota Semarang. Aku izin ya minta waktu sebentar untuk
telepon Oke, ya Pak? boleh ya. Jadi Pak, bagaimana sih awal latar belakangnya Bapak bisa jadi Bawaslu nih di TPS 71 ya? Cadul. Ulang lagi buat Udah nanti dikat aja. tekan. Jangan ngomong. Jadi saya sebagai pedesaan setiap masa saya ditunjuk mengawal. Langsung ditunjuk berarti ya? Dipercaya berarti ya Pak? Soalnya saya juga pernah menjadi anggota KPU presiden lah. Berarti ada pengalaman ya sebenarnya. Sudah ada pengalaman. Keren banget ya Pak Ivan ini. Tugas utama Bawaslu di sini apa ya Pak? Jadi kita mengamankan dan menjaga keadilan suara dan keluarga yang ada di kota. Mengarahkan Terus tantangan dan kendala apa nih pas Bapak bertugas menjadi pengawas TPS di sini tuh apa Pak? Ada kendala nggak? ya untuk kendala sih insya Allah tidak ada. Ini dari kita udah pengalaman ya, untuk membantu orang sudah lanjut usia untuk melakukan kegiatan. Ya juga paling cuaca ya, cuaca. Jadi kita bisa mungkin hujan kita bisa pastikan Terus untuk langkah apa yang Bapak siapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS? Oh, mereka tidak kita untuk tegur dan administrasi juga kita ada pengawas juga dari PPU biasanya kita terus kita proses nanti dia akan menegaskan iya. Untuk tindakan apa nih Bapak lakukan sebagai pengawas TPS 71 ketika adanya kecurangan tadi kan ya dan juga dan kewenangan Bapak Ya kita langsung mengamankan. ya ini kita bisa lakukan terus ada sekian hari Last question ya Pak. Harapan Bapak itu apa dalam pemilihan ini? ya, semoga pemilu tahun ini berjalan aman, lancar, masyarakat juga bisa memilih dengan pilihan masing-masing. Selamat pagi Kak. Oke Kak, sebelumnya aku berbicara dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Chandra. Oh Aisyah, biasanya dipanggil apa ya kalau aku manggil kakak? Kasa saja. Oke baik. Aku di sini sebelumnya izin ya Kak, minta waktu sebentar untuk mau nanya-nanya seputar pemilu di TPS kakak tuh gimana? Nggak apa kan Kak? Oke baik. Izin ya Kak. Di sini aku mau nanya, menurut kakak tuh gimana pilkada tahun ini? Menurut kakak tuh kesannya gimana? Cukup meriah dan senang juga akan dijadikan gubernurnya. Oke baik. Untuk menurut kakak nih bagaimana menilai kualitas penyelenggara pemilu di tempat TPS kakak tuh gimana, dari sudahnya sudah sesuai kah? Terus para panitianya juga baik-baik kah atau gimana? Panitianya baik-baik banget dan masih tahu tata caranya menyoblos. Oke baik. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pengaruh politik uang atau kampanye hitam terhadap pemilu menurut kakak itu mengganggu integritas pemilu nggak sih Kak? Iya sih, karena itu bentuk kecurangannya paslon-paslon. Ini last question nih, apa harapan kakak untuk paslon Gubernur Bekasi yang insya Allah akan diterima? Harapan kakaknya untuk paslon yang diterimanya Gubernur apa nih Kak? Semoga lebih baik dari yang masa lalunya dan Bekasi juga lebih baik. Oke baik, terima kasih banyak ya Kak udah mau ditanya-tanya nih seputar pemilu tahun ini di tempat TPS kakak. Kasih banyak ya Kak. 3 sah. 4 sah. 3 sah. 3 sah. 3 sah. 4 sah. 3 sah. 4 sah.
3 sah.